Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan podcast Padang Pariaman di channel Padang Pariaman TV. Alhamdulillah pada hari ini kami kedatangan tamu yaitu dari Dinas Sosial Kabupaten Padang Pariaman. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak adalah Kabid di Dinas Sosial. Bidang apa Pak? Betul. Alhamdulillah saat ini saya menjadi Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial atau disingkat Kabid Dimjamsos. Dimjamsos Dinas Sosial Kabupaten Padang Pariaman. Jaminan Sosial berarti membicarakan tentang sosial dan jaminan-jaminan apa yang didapatkan oleh masyarakat terhadap pada pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Termasuk itu ada beberapa program-program itu memberikan bantuan kepada masyarakat. Termasuk bantuan sosial dan bantuan PKH lainnya. Oke, Bapak Nasmi Panala, sarjana hukum, magister hukum. Betul sekali. Sudah S2 Pak ya? Sudah. Alhamdulillah S2. S2 di mana Pak? Di Universitas Eka Sakti tamat 2019. UNES Padang. Oke, 2019 tamatnya. Betul. Lari ke Kepala Bidang Jaminan Sosial. Ya. Oke, sejarahnya dulu nih Pak. Ya. Sebelum jadi Kepala Bidang Jaminan Sosial, Bapak sebelumnya di mana? Baik, terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan terima kasihlah kepada Dinas Kominfo Kabupaten Padang Pariaman yang telah mengundang kami pada acara podcast ini. Acara-acara yang sangat luar biasa ini. Alhamdulillah. Ini acara yang sangat edukasinya sangat tinggi buat OPD-OPD lain nanti kan dalam penyampaian informasi publik. Betul sekali Pak. Ya tujuannya itu Pak. Jadi kami menyampaikan banyak terima kasih. Baik, sebelumnya saya akan coba memperkenalkan diri. Baik, nama saya adalah Nasmi Panala SHMH. Saya lahir di Sicicin tanggal 12 Juni 1984. 84. Berarti sekarang 38 tahun. Wah, masih muda sudah jadi kabid. Wah, nah, mantap sekali. Berarti kayaknya jenjang karirnya Pak masih panjang, bisa naik ke atas lagi Pak. Ya. Oke, terus. Saya S1 saya di ambil jurusan hukum di Fakultas Hukum Universitas Taman Siswa. Tamat siswa, tapi sebelumnya saya di ekstensionan karena ekstensi berarti non reguler ya? Non reguler. Oke. Tamat saya di Universitas Taman Siswa tahun 2007. Kemudian di tahun 2009 saya mencoba keberuntungan ikut tes CPNS. Di daerah Sulawesi Utara. Oh, berarti sebelumnya bukan di Sumatera Barat. Bukan. Jadi di Sulawesi Utara dulu gitu. Dan lulus 2009. Alhamdulillah 2009 tes keluar nomor 2010 lulus menjadi CPNS di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Oh, kabupatennya Gorontalo. Ya, daerah pemekaran dari Sumatera Utara. Sulawesi Utara. Oke. Berarti 2010 terangkat jadi CPNS di Sulawesi Utara. Nah, kok bisa sampai ke Sumatera Barat? Apalagi sampai ke Padang Pariaman? Nah, ceritanya gimana tuh Pak? Ya, oke. Terima kasih. Di tahun 2010 saya terhitung CPNS sampai 2012. Alhamdulillah saya mengajukan pindah ke Kabupaten Solo, termasuk ke Kabupaten Padang Pariaman juga dan ke Kota Padang. Alhamdulillah saya diterima di Kabupaten Solo. Oh, di Kabupaten Solo dulu sebelumnya? Iya. Bukan langsung di Kabupaten Padang Pariaman? Belum. Oke. Jadi 2012 itu saya pindah ke Kabupaten Solo. Setelah 2014 saya pindah lagi ke Kabupaten Padang Pariaman. Oh, berarti 2014 di Kabupaten Padang Pariaman. Ya, ngambil S2-nya pas? Nanti ketika udah di Padang Pariaman. Oh, pas udah di Padang Pariaman baru Bapak ngambil S2. Betul. Di Kabupaten Padang Pariaman Bapak langsung di bagian hukum? Perdananya ya di bagian hukum. Perdana langsung di bagian hukum sebagai Kasubag. Staf dan menjadi Kasubag penguasaan produk hukum di tahun 2017. 2017 pengawasan produk hukum. Ya. Sampai 2018 akhir saya pindah ke Dinas Kominfo. Saya juga pernah. Iya, betul. Pak Nasmi ini sebelumnya juga sempat di Dinas Kominfo sebagai kasih
tata kelola. Oke, di bidang e-government. Betul Pak ya? Betul, iya. Jadi kebetulan kita juga udah kenal sebenarnya. Iya. Oke, sudah berkeluarga dan punya anak. Alhamdulillah sudah punya satu istri. Satu anak. Perempuan laki-laki Pak? Dan anak perempuan kelas 1 SD umur 7 tahun yang sekarang bersekolah di SD Mutiara Kota Pariaman. Wah, mantap sekali. Ada rencana nambah Pak? Insya Allah kalau diberikan rezeki nanti kita. Amin. Oke, kita masuk ke masalah tentang bidang perlindungan dan jaminan sosial. Iya. Kalau selama Bapak di kepala bidang di tempat Bapak sekarang, apa kendala yang paling Bapak rasakan, Bapak berdampak pada diri Bapak selama menjadi kabid? Kendala apa gitu yang Bapak temukan? Sebenarnya suatu pekerjaan itu adalah suatu keinginan yang ada di dalam diri kita. Maksudnya gini, kalau kita untuk mengerjakan sesuatu, kalau kita ikhlas, dia tidak akan ada kendala-kendala atau hambatan permasalahan. Kuncinya ikhlas. Ikhlas dulu bekerja. Ya betul. Berarti rasanya semuanya bisa dikerjakan, gitu? Mudah-mudahan selama saya menjadi kepala bidang Lindasos, alhamdulillah banyak juga yang telah kita laksanakan di dinas sosial itu kan, termasuk bantuan kita turun ke lapangan, melakukan pendataan. Alhamdulillah selama ini kita kerjanya nyaman, enjoy aja. Enjoy, dinikmati. Karena kuncinya tadi ikhlas tadi. Ikhlas untuk Padang Pariaman, masyarakat Padang Pariaman. Betul. Wah, bagus sekali, mantap sekali. Memang nggak sia-sia sebenarnya. Oke, untuk yang Bapak selama berarti udah berapa lama Bapak jadi kabid di jaminan sosial ini? Dilantik pada tanggal? Waktu itu saya dilantik di tanggal 13 Januari. 13 Januari 2022. Berarti sekitar udah 3 bulan ya? Kurang lebih 3 bulan. Kurang lebih 3 bulan. Oke, gebrakan-gebrakan sebenarnya dari dinas sosial pun sebenarnya sudah banyak yang berkembang di media sosial. Iya. Nah, kira-kira menurut Bapak ada nggak sih yang Bapak pingin kerjakan di kedepannya, nih harus begini nih, dinas sosial tuh harus begini nih, harus apa kira-kira planning Bapak ke depan untuk dinas sosial sendiri? Terutama khususnya di bidang Bapak. Ya, terima kasih. Sebenarnya kita di dinas sosial sangat banyak keinginan-keinginan kita ke depannya untuk mewujudkan Padang Pariaman berjaya menjadi karena itu menjadi satu visi misi Bupati Padang Pariaman. Nah, jadi kita hadir dinas sosial Kabupaten Padang Pariaman hadir di tengah-tengah masyarakat, memberikan bantuan baik bantuan makanan, logistik bagi yang menerima bencana itu kan. Sebenarnya kita di dinas sosial ini kita sangat erat hubungan. Oke, berbicara tentang planning ke depan dari dinas sosial, apalagi bidang penjaminan sosial, Bapak mengharapkan bidang di bidang Bapak ini ke depannya harus benar-benar menyentuh kalangan masyarakat seluruhnya, khususnya di Kabupaten Padang Pariaman. Menurut Bapak sendiri sampai saat ini apakah dinas sosial sudah bekerja dengan maksimal, Pak? Kami dinas sosial khususnya di bidang Lindasos, kita ada semacam program Keluarga Harapan. Apa tuh Keluarga Harapan? PKH, bantuan PKH. Itu bantuan dari pusat, tapi melalui data yang ada sama kita yang akan kita kirim ke pusat. Di sana ada beberapa bantuan yang akan diberikan kepada penerima bantuan KPM-nya. Valid nggak kira-kira Pak? Misalnya datanya itu valid atau enggak? Kalau misalnya bawasan yang menerima ini memang sudah benar terdata bahwa dia memang pasti sudah pasti dia yang menerima gitu. Betul, ya. Atau hak nggak dia untuk menerima itu? Di dalam aplikasi Cek Bansos, kita kan Kementerian Sosial mempunyai aplikasi Cek Bansos. Di sana ada item untuk sanggahan, di mana masyarakat bisa memberikan sanggahan melalui aplikasi tersebut kepada kita. Nanti kita buka nanti di aplikasi itu. Kita ketika sanggahan itu masuk atas nama seseorang, atas nama A,
Oke. Dia bilang bahwa yang bersangkutan dari ekonominya sudah lebih dari cukup. Gitu. Nanti laporan itu kita masuk sama kita pada dinas sosial. Oke, berarti pas masuk baru dicek ke lapangannya. Setelah itu masuk, kita turun ke lapangan, memastikan datanya benar apa? Ya, nanti kita koordinasi juga sama Nagari, sama Wali Nagari juga orangnya. Kita turun ke lapangan, sekaligus melihat kondisi nama sanggahan tadi itu. Apakah betul yang disanggahkan sama akun orang tersebut kan? Nama sanggahan ini muncul dari masyarakat juga? Di akunnya ya. Di akunnya ya. Ya, akunnya nama masyarakat. Cuman kita dari dinas nanti masuk nama yang disanggahnya yang kita masuk. Misalnya nama A ini bahwa beliau sekarang sudah dari ekonomi sudah mencukupi karena di rumahnya motornya udah ada 2, mobil udah ada 1. Itu bisa langsung dihapus pas di lapangan itu, langsung dihapus, dicoret namanya gitu. Kalau misal ternyata benar sanggahan itu benar. Bisa. Nanti langsung, ya? Setelah kita evaluasi, kita verifikasi ke lapangan, ternyata betul dari sanggahan itu, kita akan melakukan penghapusan yang penerima bantuan KPM itu. Oke. Jadi kalau dari berdasarkan cerita Bapak, sepertinya memang kerjanya lebih banyak memverifikasi nih ya, memverifikasi masyarakat. Dalam 4 bulan atau 3 bulan Bapak kerja ini, berapa kali Bapak menemukan sanggahan yang ternyata terbukti salah gitu? Kemarin kita sudah melakukan evaluasi dan verifikasi ke lapangan. Setelah ada beberapa yang selama tahun 2022 ini ada sebanyak 22 sanggahan yang masuk. 22 sanggahan. Wah, lumayan banyak ya. Lumayan banyak. Ini baru interval waktunya sampai bulan Maret baru. Belum sampai Desember nanti kan. Mungkin bisa ratusan nanti kalau sampai dan ini tahun. Karena ini menjadi aplikasi yang digadang-gadang juga sama Kementerian Sosial. Selain memberikan bantuan, ada juga sanggahan karena data-data yang masuk selama ini kan dari pusat kan tidak mengetahui, hanya mengetahuinya dari pemerintah setempat dan pemerintah Nagari. Iya, betul. Jadi pusat tidak mengetahui apakah benar orang ini kehidupan ekonominya di bawah ya. Di bawah gitu. Oke, benar. Memastikan bahwa bantuan ini diberikan pada orang yang tepat. Tepat, betul. Benar-benar. Berarti kerja Bapak sebenarnya lumayan berat sih Pak, kalau menurut saya. Kalau dilihat dari ini sendiri lumayan berat gitu. Iya. Kadang kalau misalnya ketemu sama masyarakat, dia bilang ngaku, saya juga ekonomi di bawah nih, tapi ternyata dia enggak gitu kan. Bapak gimana ngadapin masyarakat seperti itu? Itu banyak yang kita alami kita temui di lapangan. Banyak juga masyarakat yang komplain. Artinya kenapa kami tidak menerima bantuan Pak? Sementara dari faktor ekonomi kami tidak mencukupi dibandingkan yang sudah ada nama terdaftar dalam bantuan KPM itu. Jadi kami dari pemerintah daerah melalui pemerintah Nagari juga ada di sana operator mengenai DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Dari mintanya dari Nagari? Ya, nanti menginput Nagari dikirim nanti ke Dinas Sosial. Sosial nanti mengirim data ini ke pusat, data DTKS ini. Begitu. DTKS ini adalah data awal untuk nantinya penerima bisa masuk ke dalam penerima bantuan itu. Oke, prosesnya lama atau sebentar kira-kira? Kalau saat ini sistemnya adalah sistem tunggu, yang jelas kita masukkan dulu datanya dari Nagari mengirim ke kita, dan itu proses waktunya mungkin cukup lama karena apa? Karena seluruh Indonesia dia data ini masuk, ya kan? Artinya dalam seluruh di Indonesia mengirimkan ke aplikasi yang sama. Oke, aplikasi satu aplikasi aja yang di pusat. Makanya sistem tunggu gitu. Oke. Setelah beberapa bulan yang Bapak lakukan juga menemui masalah-masalah di lapangan, kira-kira menurut Bapak untuk seterusnya Bapak bisa menghandle kira-kira bidang Bapak ini? Kalau di bidang saya, karena tadi saya bilang kan pertama mengenai PKH, program Keluarga Harapan, dan kedua mengenai penanganan bencana pasca bencana. Kalau di dalam pasca bencana kita juga banyak mendapatkan hambatan-hambatan di lapangan. Iya, betul. Persoalan-persoalan di lapangan. Karena pertama, ketika di suatu daerah atau personalnya seseorang mendapatkan bencana, misalnya rumah terbakar, berarti kan kita menunggu dulu. Kalau melalui SOP prosedurnya kan
kita menunggu dari pemerintah Nagari. Iya. Informasinya disuratkan ke dinas sosial bahwa warganya betul terjadi kebakaran betul, gitu. Oke, berarti sesuai fakta dan telah dilaporkan. Ya. Dan kalau misalnya terjadi seperti itu, tim Densus kan langsung bergerak nih ke TKP tempat itu menemui korban dari kebakaran misalnya contohnya kan. Berarti dinas sosial sudah memiliki kas atau apapun untuk diberikan nanti kepada masyarakat yang terdampak bencana ini. Sudah. Kita sudah ada di DPA kita mengenai kegiatan penyediaan makanan, bantuan logistik. Nah, kita sudah ada di DPA kita, di DPA Dinas Sosial. Selain itu, Dinas Provinsi juga ikut dalam membantu apabila kita membutuhkan logistik yang cukup besar. Nanti kita minta bantuan ke provinsi. Berarti langsung kolaborasi sama provinsi. Nanti provinsi juga akan membantu berupa logistik. Logistik. Itu kan di dalam satu kabupaten Padang Pariaman. Kalau misalnya seperti kejadian kemarin, Bapak kan naik tuh namanya tuh di media. Saya lihat Bapak langsung bergerak pada saat pasca bencana gempa di Pasaman. Prosesnya gimana tuh Pak? Bisa sampai seperti itu? Ya, waktu hari Kamis ya kalau Kamis Kamis, saudara-saudara kita yang ada di Pasaman mendapatkan korban, mendapatkan bencana gempa kan. Jadi kita dari Dinas Sosial ada di sana namanya tim Tagana. Apa tuh? Taruna Siaga Bencana. Taruna Siaga Bencana. Sebanyak 23 orang kita. Dan kita memiliki. Itu bukan BPBD ya? Bukan BPBD, itu memang Dinas Sosial. Kalau BPBD dia prosesnya dalam evokasi. Gitu. Kalau kita dari tim Tagana juga bisa melakukan evokasi, membantu tim-tim dari BPBD dan SAR. Juga bisa. Cuman kita fokusnya ke pasca penanganan setelah bencana. Contohnya, apabila masyarakat telah diungsikan oleh BPBD bersama SAR kan, nanti kan suatu tempat yang telah dikatakan aman, maka di sana dengan jumlah yang banyak kan, setelah diungsikan masyarakat yang cukup banyak tuh, nanti mengenai konsumsi makanannya logistik ya. Kita hadir di sana, dinas sosial hadir di sana, dapur umum kita buka dapur. Kalau itu nggak perlu data-data kan, langsung aja kasih karena di situ pasti dari bencananya. Betul. Kalau misalnya melihat dari pergerakan dinas sosial sendiri, ada nggak pelayanan online atau misalnya kira-kira pengaduan tentang itu langsung datang ke kantor dinas sosial atau ada tempatnya bertanya gitu secara online? Ya, yang kami katakan tadi kan, karena melalui aplikasi cek bansos tadi yang terkait dengan bantuan PKH. Yang bersangkutan bisa memberikan laporan. Sanggahan itu berupa laporan itu bahwa yang bersangkutan tidak layak gitu. Contoh dari contohnya. Kalau misalnya minta bantuan pun bisa lah situ juga. Bisa. Berarti aplikasi itu selain untuk melaporkan sanggahan, bisa juga untuk meminta bantuan. Bukan. Kalau di bukan. Nah, itu tersendiri lagi tuh. Aplikasi minta bantuan. Aplikasi dasar kita masukin nama seseorang untuk diberikan bantuan kan, tapi melalui DTKS tadi gitu. Gitu. Harus terdaftar di situ loh. Iya. Kalau sudah terdaftar baru kita bisa memberikan bantuan seperti bantuan PKH, bantuan bansos lainnya, ada beberapa bantuan. Tapi kalau belum masuk namanya di dalam DTKS tadi, yang bersangkutan belum bisa menerima bantuan itu dari pemerintah. Gitu. Berarti Dinsos adalah salah satu tempat buat verifikatornya aja dulu nih, memastikan bahwa ini benar apa enggak gitu. Oke. Sekaligus nanti juga ada tim yang bergerak langsung ke lapangan. Iya, betul. Oke. Untuk pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, Pak, kritik dan sarannya ada beberapa yang masuk, tapi nggak mungkin saya sebutkan semua. Jadi saya pilih yang paling relevan untuk kritik dan saran. Kritik ada satu, katanya kadang-kadang pemberian bantuan ini lambat, yang pertama. Yang kedua, kadang tidak tepat sasaran. Tapi tadi Bapak jawab kan tentang bahwasannya adanya verifikasi, ada verifikator ke lapangan dan segala macam. Nah, kalau yang masalah cepat dan tanggap yang agak-agak kurang lambat itu gimana tuh, Pak? Mungkin tadi berhubungan dengan apa tadi kan, data DTKS tadi. Kalau mengenai yang ada di kebetulan di bidang saya, tanggap bencana, selama ini setelah saya masuk ke dinas sosial, bergabung sama kawan-kawan dinas sosial,
banyak apresiasi yang diberikan sama kawan-kawan lain. Program kita ini cepat tanggap katanya. Oke. Artinya cepat tanggapnya ada salah satu warga yang rumahnya kebakaran tadi malam. Langsung ya. Besok pagi kita langsung memberikan melakukan asesmen, kita berikan bantuan langsung. Sebenarnya itu udah cepat banget sebenarnya itu. Ya. Kalau mungkin dibandingin 2021 atau mungkin tidak terekspos 2021, sebenarnya 2022 kalau saya bilang memang sudah lebih banyak perubahan dibanding tahun sebelumnya. Kalau sesuai prosedurnya ya SOP-nya, mungkin butuh waktu 4 hari atau 5 hari lah. Kita akan turun melakukan memberikan bantuan kepada korban kan. Tapi yang setelah kita coba di saat ini, ketika satu hari saja kita langsung terjadi malam. Tapi nggak ada kendala dengan tabrakan aturan kan? Oh enggak, nanti kan ada surat administrasi kita lengkapi dari pemerintah Nagari yang nanti kan kirim. Karena kan permasalahan karena surat dari Nagari untuk melaporkan bahwa warga ada yang tertimpa musibah karena tidak, misalkan terjadi hari ini, kadang 2 hari 3 hari lagi dia kirimkan karena ada keperluan lain atau kepentingan lain juga yang di Nagari kan. Kalau ini kan karena akses sekarang, aksesnya maksudnya pertama dari pilar-pilar kita di dinas sosial dari kecamatan, terus akses media sosial kayak berita, Facebook, WA, telah menginformasikan kepada pemerintah Kabupaten Pademangan apabila terjadi bencana, kebakaran, longsor, banjir kan, dan sebagainya. Kita secara spontan, secara respek kita turun langsung cepat. Langsung. Jadi tindakan-tindakan sebenarnya tindakan-tindakan yang cepat tanggap itu memang sebenarnya sudah dilakukan sebenarnya pas zaman Bapak sekarang jadi kabid ini kan. Sebenarnya, makanya apresiasi dari bahkan kepala daerah juga sudah memberikan apresiasi terhadap dinas sosial, apalagi khususnya di bidang tanggap bencana dan jaminan sosial. Satu lagi untuk saran dan kritik nih Pak. Ada beberapa pertanyaan dari masyarakat bahwasannya pasca pandemi kemarin itu, apalagi pasca pandemi kan ekonomi benar-benar nggak jalan gitu, bahkan bisa dikatakan menurun gitu. Kira-kira dinas sosial waktu itu mengalami pembengkakan nggak jumlah data yang harus dibantu waktu itu? Betul. Di tahun 2020-2021 ada surat edaran dari Kementerian Sosial. Artinya biasanya kan bagi tenaga pendamping kita di kecamatan selalu melakukan verifikasi ke lapangan. Apabila KPM-nya penerima bantuannya dari faktor ekonomi telah cukup atau telah memenuhi, maka diminta secara pribadi yang bersangkutan itu mundur untuk menerima bantuan. Secara sukarela mundur? Sukarela, yang penerima itu. Tapi karena dampak COVID di tahun 2020-2021 kemarin, termasuk 2022 nih, jadi Kementerian Sosial mengeluarkan surat edaran mengenai untuk saat ini tidak dilakukan dulu. Gitu. Jadi mereka tetap dapat bantuan. Alhamdulillah ya. Berarti kalau dikatakan dinas sosial sebenarnya sudah bekerja dengan maksimal untuk memberikan bantuan bagaimana supaya masyarakat ini tetap jalan ekonominya, tetap bisa menghidupi keluarganya gitu kan. Kalau menurut dari cerita Bapak, kerjaan ini sebenarnya yang benar-benar signifikan, yang benar-benar menyentuh ke hati masyarakat langsung gitu ke Padang Pariaman gitu. Selama Bapak 4 bulan berada di dinas sosial sebagai kabit, 3 bulan sampai 4 bulan kabit jaminan sosial ini, Bapak punya quote atau pantun yang membangun untuk tim Bapak ataupun dinas sosial Bapak? Kalau mengenai artinya 3 bulan ini kita baru bergabung di dinas sosial, dan sudah melakukan gebrakan-gebrakan seperti cepat tanggap bantuan ya kan. Kita dari dinas sosial, mungkin saya sendiri mempunyai sedikit pantun. Pantun. Mantap sekali pantun nih Pak. Oke. Gadis kecil memakai pita, di dadanya tersengat lencana. Mari bersama-sama jaga hutan kita, jangan sampai datang bencana. Mantap sekali pantunnya. Karena kalau udah ada bencana, penyesalan yang datang nanti. Iya, betul. Karena
bencana itu tidak akan datang apabila kita manusia menjaga alam kita ini. Betul sekali, super sekali, mantap. Oke, baik, sangat-sangat memberikan informasi yang luar biasa dari Bapak Nasmi Panala sebagai Kabid Jaminan Sosial. Dan tidak bosan-bosan nanti Pak ya kalau diundang lagi, siap, karena tahun 2022 harapannya sih kita nggak ada bencana atau apa, tapi kalau misalnya terjadi bencana dan segala macam, tentu Pak Kabid siap ya, mudah-mudahan nggak ada sih, cuman kita tahu kan Sumatera Barat ini memang masuk rawan bencana daerahnya karena di lempengan tektonik gunung berapi dan segala macam. Oke. Terima kasih pada Dusana Padang Pariaman semua yang telah menonton. Kalau ingin bertanya dan apapun komentar bisa langsung ketik di kolom komentar di YouTube channel Padang Pariaman TV. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.